Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin di channel YouTube Ahmad Solihin. Baik, pada video kali ini kita akan membahas kembali mengenai mata kuliah metodologi penelitian ya, dalam topik mengenai hipotesis penelitian. Ini merupakan pertemuan keempat dari mata kuliah metodologi riset di Universitas Budi Luhur. Baik, pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik apa itu hipotesis penelitian, jenis-jenisnya, serta harapannya mampu membuat hipotesis penelitian yang baik ya, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Oke, ini adalah pokok pembahasannya dan kita akan bahas mulai dari apa itu hipotesis penelitian. Hipotesis itu merupakan sebuah pernyataan sementara tentang masalah penelitian, ya, kemungkinan hasil penelitian atau dugaan sementara ya, tentang hasil penelitian. Dalam literatur yang lain dikatakan bahwa hipotesis merupakan pernyataan atau penjelasan sementara yang diusulkan untuk diketahui tetapi belum terbukti kebenarannya. Ya, dalam pengertian yang lain juga gitu, hipotesis merupakan prediksi spesifik yang dapat diuji tentang apa yang peneliti harapkan ya, terjadi dalam sebuah penelitian yang dilakukan ya. Atau yang terakhir adalah hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik ya, dengan dukungan data-data. Nah, dari beberapa pengertian ini secara umum kurang lebih sama ya, bahwa hipotesis ini merupakan jawaban sementara atau jawaban teoritis ya atas rumusan masalah yang sudah ditetapkan gitu. Jadi ada permasalahan, ada rumusan masalah, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, itu jawaban atas rumusan masalah itu yang secara teoritis itulah hipotesis gitu ya. Nah, rumusan teoritis ini atau jawaban teoritis ini atau hipotesis ini perlu dibuktikan ya, perlu diuji ya dengan sebuah kegiatan penelitian tentunya gitu ya. Nah, nanti penelitian itu akan membuktikan apakah hipotesisnya itu benar atau tidak ya, atau dengan kata lain sekaligus menjawab rumusan masalahnya itu memang terjawab atau tidak gitu ya, menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan di awal. Ya, secara umum hipotesis itu mencakup biasanya ya mencakup tiga komponen ya. Pertama adalah variabel, yang kedua adalah populasi atau ruang lingkupnya, dan yang ketiga adalah hubungan antar variabel gitu ya. Kemudian dalam beberapa kasus gitu ya, bisa jadi ya sebuah hipotesis itu berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan itu tidak terbukti ya, tidak terbukti benar gitu ya. Nah, itu memungkinkan sekali. Nah, tapi dengan tidak terbukti benar itu juga harus kita laporkan sebagai tidak terbukti benar, karena melaporkan hipotesis itu memang harus sesuai dengan hasil pengujian gitu ya. Nah, kalau tidak terbukti benar, maka peneliti biasanya akan menyarankan sebuah mungkin opsi atau kemungkinan lain yang ini bisa dilanjutkan dalam penelitian lanjutan gitu ya. Misalnya kalau hipotesisnya adalah faktor A itu akan mempengaruhi kejadian B misalnya. Ya, itu kan kita coba buktikan apakah betul atau tidak faktor A mempengaruhi kejadian B. Ternyata dari hasil penelitian itu tidak mempengaruhi. Nah, maka peneliti biasanya mungkin secara teoritis bisa menyarankan faktor yang lain, misalnya faktor C atau faktor D misalnya gitu ya, yang itu bisa diteliti di penelitian lanjutan gitu ya. Jadi masuk ke bagian saran. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua penelitian itu memerlukan hipotesis ya. Kadang kalau penelitian di bidang IT yang memang sifatnya eksperimental sering tidak menyebutkan hipotesis secara eksplisit. Ya, tapi pada dasarnya itu sudah terimplisitkan atau sudah ternyatakan secara implisit di rumusan masalah gitu ya.
Artinya dengan menjawab rumusan masalah pada dasarnya adalah menjawab hipotesis. Hipotesis itu hanya sebuah pernyataan atau penegasan dari rumusan masalah itu gitu ya. Nah, manfaat dari hipotesis itu ya tadi ini jelas ya. Tadi sudah dinyatakan gitu ya, ada kaitannya dengan rumusan masalah. Yang pertama untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat, menegaskan kembali lebih tepatnya, menegaskan kembali rumusan masalah yang diangkat ya, sehingga nanti semakin clear atau semakin jelas cara melakukan pengujiannya. Kemudian yang kedua untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji tadi. Ya, yang ketiga membantu memilih metode analisis data yang tepat gitu ya, sesuai dengan hipotesisnya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pedoman untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, nanti kesimpulan juga harus menjawab rumusan masalah atau dengan kata lain membuktikan hipotesis itu gitu ya, karena keduanya saling berkait satu dengan yang lain. Oke, masalah tidak dapat diselesaikan secara ilmiah kecuali disampaikan dalam bentuk hipotesis gitu ya. Nah ini ya intinya sih permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara ilmiah kalau tidak jelas atau tidak bisa diuji. Ya di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya rumusan masalah itu yang baik seperti apa. Ya salah satunya tadi ya jelas dan bisa diuji ya, bisa diuji kebenarannya. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat karakteristik dari hipotesis yang baik itu seperti apa. Ini pada dasarnya itu sama seperti rumusan masalah ya karakteristiknya. Yang pertama harus tepat dan jelas ya, agar bisa ditarik sebuah kesimpulan atau bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua bisa diuji. Ya, selain jelas bisa diuji juga gitu ya. Artinya bisa diteliti ya. Jangan sampai sebuah hipotesis itu tidak bisa ditarik atau diuji sehingga tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan. Gitu ya. Yang ketiga, hipotesis itu bukanlah sebuah pertanyaan moral atau etika, gitu kan ya. Ya artinya sesuatu yang tidak bisa dijawab secara tepat, gitu kan ya. Tapi akan sangat bergantung pada faktor yang lain. Jadi ketergantungan itu akan membuat proses pengujiannya nanti akan sulit gitu kan ya. Kemudian hipotesis itu tidak terlalu spesifik atau tidak terlalu umum gitu kan ya. Kalau terlalu spesifik itu nanti akan mungkin tidak sulit juga diuji ya. Terlalu umum juga sama ya, sulit diuji gitu kan ya. Jadi yang sedang-sedang saja atau yang biasa saja. Nanti di belakang akan ada contohnya. Hipotesis ini merupakan prediksi dari kesimpulan. Mudahnya begitu ya. Hipotesis ini adalah prediksi dari kesimpulan yang nantinya dalam proses penelitian akan dilakukan uji terhadap hipotesis tersebut. Kemudian dinyatakan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, ya. Kemudian konsisten juga ya dari fakta yang ada. Kemudian hipotesis itu juga dapat menerima pengujian dalam waktu yang tertentu atau masuk akal lah gitu ya, masuk akal bisa diterima ya. Kemudian hipotesis itu harus menyatakan fakta-fakta yang memunculkan keharusan mencari sebuah penjelasan gitu ya. Ya dan juga hipotesis itu dianggap masih berharga walaupun jika terbukti salah gitu ya. Ini beberapa karakteristik dari hipotesis yang baik. Ya, seperti tadi sudah dinyatakan bahwa tujuan hipotesis ini merupakan penjelasan sementara dari sebuah fenomena atau rumusan masalah tadi gitu ya. Kemudian ya hal yang lainnya adalah mengapa perlu adanya hipotesis adalah memberikan arahan atau kerangka dalam rangka menyusun sebuah kesimpulan penelitian gitu ya. Dan sekali lagi hipotesis ini nanti harus diuji dan nanti harus terbukti apakah benar atau salah ya. Jadi tidak secara ilmiah tentunya harus dilakukan secara ilmiah ya, tidak subjektif di mata peneliti itu sendiri. Nah, bentuk hipotesis ada 3 ya. Jadi secara kalimat atau mungkin bentuknya ya, hipotesis itu bisa dinyatakan dalam tiga hal. Yang pertama adalah hipotesis penelitian ya. Ini biasanya dalam bentuk kalimat ya.
kalimat gitu kan ya. Apakah ini berpengaruh terhadap itu gitu kan ya. Atau bisa juga dalam bentuk hipotesis separasional ya. Hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis 1 atau H1, atau ada yang menyebutnya sebagai HA ya. Kalau nanti hipotesisnya banyak biasanya pakai H0 HA. Kemudian hipotesis statistik merupakan hipotesis yang berupa angka-angka statistik yang sesuai dengan metode dan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Nanti akan ada contohnya di belakang. Nah, antara H0 dan H1 itu selalu bertentangan ya, selalu berkebalikan. Ya, jadi kalau H0 itu memiliki pengaruh, maka H1 itu tidak memiliki pengaruh. Kalau H0 itu katakanlah misalnya tidak efektif, maka H1-nya efektif gitu, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya dan juga penjelasan mengenai jenis-jenis dari hipotesis itu sendiri ya. Yang pertama adalah sifatnya deskriptif gitu. Hipotesis ini secara khusus menyatakan keberadaan, ukuran, bentuk, distribusi suatu variabel. Hipotesis deskriptif itu merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Ya, contohnya misalnya kita melakukan penelitian proses pembelajaran pada saat penerapan PSBB ya karena COVID-19 misalnya, itu apakah model pembelajaran e-learning ini menjadi solusi yang baik atau tidak ya, misalnya masalahnya itu gitu ya. Maka dalam penelitian tersebut digunakan variabel tunggal yaitu model pembelajaran e-learning ya. Maka ada dua pilihan hipotesis yang dibuat. Yang H0-nya adalah model pembelajaran e-learning menjadi solusi terbaik ya pada kondisi PSBB karena COVID. Atau H1, model pembelajaran e-learning bukan menjadi solusi terbaik pada kondisi PSBB. Nah, H0 dan H1 ini perlu dilakukan pembuktian gitu kan ya, dan perlu dijawab. Ya, tentunya nanti menjawab dulu gitu kan parameter dari solusi terbaik itu apa gitu kan ya. Apakah kita melakukan sebuah survei ya ke penggunanya ya, bahwa yang nanti akan menjawab gitu ya, bahwa pembelajaran e-learning ini bagus atau enggak buat mereka gitu ya. Nah, itu nanti dari hasil penelitian tadi, nanti kesimpulannya kemungkinannya dua, yaitu H0 dan H1 tadi. Bahwa kalau memang ternyata faktor-faktornya itu mengarah ke e-learning sebagai sebuah solusi terbaik, maka H0-nya akan diterima. Sebaliknya, kalau dari mungkin kuesioner atau instrumen penelitian itu ternyata tidak atau bukan merupakan solusi terbaik karena ada alternatif yang lain, maka mungkin H1-nya yang justru diterima ya. Dan tidak mungkin ya H0 dan H1 sama-sama diterima ya, enggak ya. Jadi itu karena berkebalikan ya, pasti salah satunya yang diterima, yang lain ditolak. Oke, kemudian yang kedua hipotesis relasional. Ini seringnya ini kan. Kalau yang tadi itu variabelnya cuma satu ya. Kalau ini variabelnya dua, karena menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih ya, bisa jadi lebih ya. Hubungan dapat dinyatakan dalam bentuk korelasi dan sebab akibat. Contohnya yang tadi ya, misalnya kita mau mengaitkan dua variabel yaitu penerapan model pembelajaran e-learning dan kinerja dosen. Nah, berdasarkan teori yang ada, maka dibuat hipotesis bahwa H0-nya adalah diduga penerapan metode atau model e-learning dapat mempengaruhi kinerja dosen, misalnya. Ya. Atau bisa jadi kita hubungkan antara model e-learning dengan prestasi mahasiswa. Nah, ya, diduga penerapan model e-learning dapat mempengaruhi prestasi mahasiswa. Gitu. Nah, itu H0-nya. Kalau H1-nya kebalikannya. Ya, penerapan model e-learning tidak dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kinerja dosen gitu ya. Nah, kalau yang dari mahasiswa ya tidak mempengaruhi prestasi mahasiswa misalnya. Nah, ini H0 dan H1 ini ya sangat bergantung pada tujuan penelitian di awal tadi gitu kan ya. Variabel apa yang mau kita hubungkan. Kebetulan ini ada dua variabel gitu ya. Ya, yang ketiga itu adalah jenis hipotesis komparatif atau perbandingan. Ya, hipotesis komparatif adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan atau komparasi antara dua variabel atau lebih. Ya, contoh hipotesis komparatif misalnya peneliti ingin mengetahui perbedaan antara tingkat kematian penyakit A dengan B misalnya. Ini kan komparasi ya.
tingkat kematian penyakit A dan B, atau tingkat bahayanya lebih bahaya yang mana misalnya, itu komparatif. Apakah keduanya memiliki tingkat kematian yang sama atau berbeda? Nah, maka variabel yang digunakan adalah ya tadi tingkat kematian penyakit A, tingkat kematian penyakit B. Lalu keduanya diperbandingkan dan hasilnya tentu opsinya adalah ada dua. Pertama, apakah tingkat kematian A dan B itu berbeda, ya, ataukah sama, ya. Jadi tapi ukuran tadi itu tidak boleh menggunakan pernyataan yang ambigu ya, atau yang tidak bertentangan. Jadi harus bertentangan antara H0 dan H1. Misalnya H0 tingkat kematian akibat penyakit A tidak berbeda dengan tingkat kematian akibat penyakit B. Nanti H1-nya adalah ya tingkat kematian penyakit A itu berbeda. Nah, itu antara tidak berbeda dengan berbeda itu berkebalikan. Nah, bukan berarti kalau misalnya tidak berbeda, misalnya diganti dengan kata sama gitu ya, itu nanti hipotesisnya menjadi walaupun itu sama-sama berkebalikan ya gitu ya, tapi dalam hipotesis itu harus benar-benar secara exactly atau secara ini berkebalikan. Yang salah satu pakai tidak, yang satu misalnya tidak menggunakan kata tidak. Atau bisa pakai yang satu belum, yang satu sudah. Nah, itu berkebalikan. Lanjut. Yang keempat adalah hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif ini juga banyak dipakai gitu ya, model ini dengan menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Nah, hubungan asosiatif. Ya, misalnya peneliti akan meneliti apakah penerapan e-commerce berhubungan dengan tingkat penjualan barang ABC. Ya, ini mirip seperti tadi ya, hubungan antara dua variabel gitu kan ya, tapi hubungan antara yang ini ya, yang relasional gitu kan ya. Nah, tapi ini lebih ke arah asosiatif, pengaruh biasanya, cara pengaruh. Rumusan masalahnya, misalnya apakah penerapan e-commerce itu berhubungan dengan peningkatan penjualan ABC. Artinya pengaruh dari penerapan e-commerce ini terhadap peningkatan penjualan barang ABC ini bagaimana gitu ya. Maka hipotesisnya dapat dirumuskan di sana gitu ya, yang H0-nya adalah penerapan e-commerce mempengaruhi tingkat penjualan ABC. Nah, sedangkan H1-nya, kalau H0-nya mempengaruhi, H1-nya tidak mempengaruhi, ya. Jadi kebalikannya. Jadi tinggal tambahkan kata tidak di sana. Tidak mempengaruhi penjualan barang ABC. Oke, itu bagaimana menyusun sebuah hipotesis. Ada 4 jenis di sana, gitu ya. Nah, selanjutnya dari hipotesis itu harus diuji. Ya, uji hipotesis itu ya tentunya banyak caranya ya. Banyak metodenya gitu untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis. Ya, pengujian hipotesis adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Ya, pengujian suatu hipotesis melibatkan satu, menarik kesimpulan yang konsekuensinya harus diperlihatkan jika hipotesis benar. Ya, dan memilih metode penelitian yang akan memungkinkan pengamatan eksperimen atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah ini memang terjadi atau tidak. Ya, kemudian menerapkan metode ini dan mengumpulkan data yang dapat dianalisis. Artinya intinya sih untuk menguji hipotesis ya melakukan penelitian, mengumpulkan data, mengolah data hingga nanti menganalisis data hingga nanti kesimpulan dari hipotesis tadi itu seperti apa gitu, apakah diterima atau tidak. Ya, gambaran umumnya ya dari hipotesis tadi setelah diuji kebenaran itu akan diterima atau ditolak. Kalau diterima itu menjadi tesis statement. Tesis statement itu artinya kesimpulannya tadi gitu ya, atau istilahnya kontribusi penelitiannya ya, seperti apa ya. Ternyata, nah jadi nanti pada saat itu diterima maka jawabannya pasti nanti akan ada ternyata bahwa A mempengaruhi B misalnya gitu. Oke, dalam pengujian hipotesis diperlukan membuat dua pernyataan hipotesis tadi sudah ya, H0 dan H1 gitu kan ya. Ya, ini selalu mengandung suatu pernyataan misalnya sama dengan, tidak ada pengaruh, tidak ada perbedaan, ya tidak ada ini ya, biasanya gitu ya, biasanya H0 itu
sifatnya memang negatif ya, tidak ya. Walaupun itu tidak selalu ya, gitu. Kadang sebuah hipotesis H0-nya itu bernilai positif ya, yang memiliki pengaruh, memiliki ini juga boleh saja ya, gitu ya. Yang penting antara H0 dengan H1 itu di berkebalikan gitu kan ya. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya. Biasanya dilambangkan dengan H0 dan H1 atau H0 dan HA ya. Hipotesis alternatif. Ya, H0 dan H1 itu harus mutual eksklusif atau eksotisme. Ya, artinya keduanya H0 dan H1 tidak boleh terjadi atau muncul bersama ya. Salah satu harus terjadi. Tadi saya bilang midanya. Nggak boleh keduanya diterima ya. Salah satu diterima, yang lain pasti ditolak. Jadi ini kemungkinan benar salah gitu ya ibaratnya. Atau 01 lah gitu ya. Jika H0 diterima maka H1 ditolak. Sebaliknya jika H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi tidak ada nilai tengah. Tidak ada nilai fazi atau nilai yang abu-abu ya. Ini 01 sifatnya. Iya, sebuah pernyataan hipotesis itu harus diuji ya. Nah, ini contoh tabel mungkin pengujian gitu kan ya. Dan kadang jawaban atau mungkin menyimpulkan dari hipotesis itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Ya, misalnya jika H0 benar, ternyata jika H0 benar, kemudian kan harusnya H0 itu diterima. Ya, sehingga keputusan yang diambil itu memiliki probability 1 min alpha gitu ya. Nah, kalau ternyata peneliti itu menyatakan bahwa H0 itu malah salah, malah yang diterima ya tidak ditolak gitu kan ya, maka malah ditolak ya, karena itu harusnya diterima tapi ditolak, maka itu dikatakan tipe kesalahan 1 atau dengan probabilitasnya adalah alpha. Nanti alfa beta nanti kita lihat gitu ya. H0 sebaliknya kalau misalnya H0 itu ternyata sebenarnya itu salah ya, ternyata keputusan yang diambil itu adalah diterima, maka itu menjadi tipe kesalahan 2 ya. Sedangkan kalau itu diterima itu memang benar ya, H0 itu salah, maka dia H0 itulah yang ditolak harusnya gitu ya. Oke, nah jadi secara distribusi kurang lebih seperti ini gitu kan ya. Ini kalau misalnya ini kita bayangkan ini adalah distribusi H0 gitu kan ya, H0-nya ya, sedangkan ini data yang menunjukkan bahwa HA ya, atau H1-nya yang diterima. Kalau misalnya sebuah nilai itu berada pada di bawah dari satu rentang tertentu ya, maka itu akan bernilai H0-nya yang diterima ya. Kalau di atasnya maka akan HA-nya yang diterima. Nah, nilai ini ya, ini sering disebut sebagai nilai alfa gitu kan ya. Artinya semacam ya threshold atau tingkat kesalahan ya, berapa persen ya simpangannya itu gitu ya, berapa persen tingkat kesalahan dari pengambilan keputusan tadi gitu ya, nilai alfa. Nah, nilai alfa pada sebuah penelitian, nah sebaliknya kalau misalnya kesalahan kedua adalah kesalahan yang dilakukan karena menerima hipotesis H0 padahal sebenarnya H0 itu salah atau harusnya ditolak gitu kan ya. Nah, ini di bawah 5% tapi malah H0-nya harusnya diterima tapi sebenarnya harusnya itu adalah ditolak ya, tapi ternyata diterima. Oke, nah H0 dan H1 atau alfa, nilai alfa tadi ya, dalam sebuah penelitian yang beda ya, beda-beda ya menentukannya, tapi pada umumnya penelitian yang sangat membutuhkan akurasi atau ketepatan, maka nilai alfa itu biasanya kecil, sekitar 1%, 0,001. Sedangkan pada penelitian ilmu sosial atau ilmu yang lain gitu ya, yang tingkat ketepatan itu mungkin tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu penting gitu ya, maka biasanya nilai alfanya adalah 0,05 atau 5%. Oke, nah kita lanjutkan gitu ya. Jadi ini nanti bagaimana mendapatkan sebuah kesimpulan tadi. Oke,
Ini pengujian ini pakai statistik inference decision metric ya. Ini kurang lebih sama gitu kan ya. Dibandingkan antara realitasnya dengan apa yang disimbolkan gitu ya, sehingga nanti akan terjadi kesalahan alfa atau kesalahan beta tadi gitu. Ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian langkah-langkah pengujian hipotesis. Pertama, hipotesisnya sudah ada dulu tadi ya. Kemudian yang kedua, tentukan taraf keberartian atau level of significance. Alfanya mau pakai mana? 0,01 ataukah 0,05? Ya tergantung jenis penelitian kita. Kalau kaitannya dengan keselamatan manusia, itu biasanya lebih alfanya lebih rendah gitu, atau lebih ketat gitu ya. Nah, kemudian yang kumpulkan data, ya, data ini nanti akan dibahas ya pada saat kita mengumpulkan data penelitian, gitu kan ya. Kemudian gunakan uji statistik yang tepat, gitu kan ya. Jadi mau uji T, uji R segala macam. Ini juga nanti akan dibahas pada saat kita membahas mengenai analisis kuantitatif, gitu kan ya. Kita akan dibahas berbagai macam uji validitas dari data. Kemudian tentukan titik kritis dan daerah kritis atau daerah penolakan H0 maupun H1. Ya, kemudian hitung nilai uji statistik ya berdasarkan data yang dikumpulkan. Ini juga kalau di toolsnya bisa sudah banyak ya, bisa pakai SPSS atau pakai PSPP, kemudian ada pakai Smart TLS dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ini untuk melakukan uji-uji ini semua sudah ada toolsnya. Ya, jadi kita tinggal menggunakannya saja gitu ya. Kemudian bandingkan antara hasil perhitungan penelitian dengan tabel statistik ya, sehingga nanti bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan tertentu. Ya, contoh pengujian hipotesis misalnya judul penelitian adalah pengaruh model blended learning terhadap tingkat minat belajar mahasiswa Universitas Budi Luhur ya. Nah, variabel independennya itu adalah model blended learning, sedangkan dependennya adalah tingkat minat belajar. Nah, dari variabel-variabel ini nanti disusunlah sebuah instrumen penelitian ya. Kalau misalnya pakainya kuesioner untuk mendapatkan ya informasi mengenai model blended learning dan juga tingkat minatnya bagaimana ya, yang itu keduanya nanti kita hubungkan, maka ya kita perlu sampel penelitian gitu ya. Nah, dari sampel itu baru nanti dianalisis hasilnya. Nah, ini rumusan masalah apakah tingkat minat belajar menggunakan model blended learning lebih baik ya. Nah, tujuannya mendeskripsikan apakah itu lebih baik atau tidak gitu ya. Kemudian hipotesisnya, tingkat minat belajar menggunakan model blended learning lebih baik dibanding pembelajaran konvensional. Nah, ini hipotesisnya gitu. Ini hipotesis yang berupa pernyataan tadi ya. Tapi kalau mau dibuat H0 dan H1 boleh ya. Tingkat minat belajar manusia menggunakan tingkat belajar mahasiswa menggunakan model blended learning lebih baik, yang satu tidak lebih baik gitu. Kalau mau pakai model H0 dan H1 gitu ya. Oke, teknik analisis data sekali lagi ini akan ini hanya contoh saja gitu. Nanti akan dibahas kembali pada saat kita membahas mengenai teknik analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif. Ada pakai uji persyaratan analisis misalnya normalitas Kolmogorov Smirnov ya, atau uji homogenitas pakai Levens test gitu ya, atau bisa juga pakai uji hipotesis menggunakan uji T ya, atau uji U gitu ya. Nanti juga ada uji R dan sebagainya gitu ya. Oke, ini contoh aja, ini hasil pengujian pernyataan analisis gitu ya. Misalnya signifikansinya 0,119, alfanya 0,05, maka ini dikatakan karena ini di atas dari 0,05 maka diterima ya. Oke. Kemudian ini signifikansinya sama ya, ini uji homogenitas dari variansi ya. Nanti akan lebih dijelaskan sekali lagi di belakang, ini hanya memberikan gambaran bahwa menguji hipotesis itu salah satu caranya adalah menggunakan nilai-nilai statistik tadi gitu ya. Katakanlah ini gitu ya, N-nya ada 35 ya, 34 eksperimen, 35 kontrol.
ya, ada N, uji T-nya dihasilkan bahwa T hitungnya adalah 2,716, sedangkan T tabelnya adalah 1,668. Maka kalau T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis kerja atau hipotesis alternatif diterima, ya. Nah, ini menyimpulkan dari hasil kuesioner tadi gitu ya, tingkat minat belajar menggunakan model blended learning itu tidak lebih baik ya daripada pembelajaran konvensional gitu ya. Nah, ini sebuah hasil penelitian, contoh hasil penelitian yang hasilnya berdasarkan eksperimen gitu ya, berdasarkan kuesioner ya, ini menggunakan kuesioner sepertinya ya. Tapi sekali lagi ini hanya contoh saja gitu ya, bahwa untuk melakukan uji hipotesis tadi kita bisa berdasarkan ya statistik ya dari jawaban-jawaban atau mungkin hasil penelitian tadi. Nanti insya Allah sih pada saat pembahasan lebih lanjut ya itu lebih jelas lagi gitu ya. Kali ini hanya sebagai contoh pengujian saja gitu ya. Kita membahasnya fokusnya adalah sebenarnya bagaimana menyusun hipotesis yang baik ya. Tapi kan tentu pada akhirnya kita harus uji hipotesis itu gitu ya. Nah, ini contoh singkatnya. Oke, saya kira itu gitu ya apa yang ada di materi ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan atau video yang lain gitu ya mengenai metodologi riset. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.